Baik, pemirsa, kita kembali bersama dengan program Impact bersama saya Peter Gonta dan seorang yang saya kagumi, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Kita di sini ada satu pertanyaan dari Yeti Nurhayati. Saya ingin setelah ada Pak Mahfud MD di dalam pemerintahan, ada gebrakan-gebrakan dalam penegakan hukum, terutama rasa adil dalam penegakannya. Karena saya masih ingat sekali waktu Pak Mahfud hadir dalam talk show Ultah TV One dengan para tokoh yang dihadirkan oleh TV One sebelum beliau menjadi menteri statesman yang sangat mewakili keinginan masyarakat, yaitu bicara tentang rasa adil. Rasa adil. Iya. Jadi begini, pertama sekarang saya itu ada di eksekutif, di mana menegakkan hukum itu saya menjadi bagiannya di proses-proses awal, kemudian di proses eksekusi. Tapi proses peradilannya saya akan tidak ikut. Saya dulu memang selalu mengatakan begini, hukum itu belum tentu adil. Oleh sebab itu, hukum belum tentu adil. Belum tentu adil. Hukum itu pedoman-pedoman yang sifatnya abstrak, sedangkan keadilan itu konkretnya. Oleh sebab itu sering sekali hukum yang berupa pedoman itu tidak adil. Makanya waktu saya menjadi ketua MK, sering sekali saya membuat putusan yang keluar dari aturan hukum. Yang tidak ada boleh dalam hukum, tapi saya buat merasa adil. Merasa adil dan rakyat puas. Misalnya, ketika dulu saya di MK menyetel kaset kolusi antar pejabat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengacara yang akan mengkriminalisasi orang, kan jelas sekali. Menurut undang-undang dalam pembuktian pengujian undang-undang, apa itu kan kasus, bukan undang-undang. Tapi saya setel aja, gitu. Akhirnya berdasar itu saya membuat keputusan bahwa undang-undang ini harus dibatalkan karena berpotensi dikolusikan. Disitulah rakyat kan senang pada waktu itu. Itu melanggar aturan. Pun ketika saya membuat pilkada harus diulang. Di undang-undang tidak boleh. Yang boleh ngulang pilkada itu hanya KPU. Kita buat putusan. Saya ngelanggar undang-undang karena hukumnya tidak adil. Oleh sebab itu saya selalu katakan, mari kita bangun keadilan. Karena hukum itu alat untuk menegakkan keadilan. Kalau hukumnya tidak adil, hukum dalam arti abstrak tuh, kita buat putusan. Jaksa juga harus kreatif, polisi juga harus kreatif untuk itu, gitu. Nah, kalau ikut hukum semata-mata dalam arti formal itu bisa dimain-mainkan, Mas Peter. Anda bisa pakai pasal ini, Pak Mahfud bebas. Kalau pakai pasal ini, itu dihukum. Mau bebas atau mau dihukum? Oh, saya mau bebas, bayar berapa? Kan gitu aja. Kalau mau pasal-pasal ya, kalau mau pasal-pasal. Tapi kalau mau moral, itu beda. Pak Menko, Pak Menko mengatakan tadi bahwa hukum itu di luar pemerintahan. Iya. Departemen proses hukum, penegakannya. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, menterinya di bawah presiden. Iya, tetapi itu dalam proses perumusan peran pembuatan hukum oleh presiden. Yang saya katakan tadi. Hakim-hakim di pengadilan itu di bawah siapa? Di bawah Mahkamah Agung. Dulu, zaman Pak Harto, agak terkendali karena zaman Pak Harto itu korupsi diatur betul. Hakim pada waktu itu di bawah Menteri Kehakiman. Sehingga takut pada Menteri Kehakiman. Sekarang hakim dibebaskan, independen menurut Undang-Undang Dasar. Karena bebas lalu main sendiri-sendiri kan. Apa perasaan seorang Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo kalau melihat ada seseorang yang melakukan satu tindakan yang betul-betul menyakitkan dan kemudian oleh hukum, yaitu yudikatif, memberikan satu keputusan yang sangat tidak adil? Apa rasanya? Mengeluh Presiden. Jadi tahu rasa masyarakat. Saya sering diskusi dengan Presiden. Itu pernah duduk sama-sama ngobrol masalah ini? Oh, sering saya. Presiden kadang-kadang Pak Menteri, Pak Menko, itu gimana kok orang dituntut hanya sekian, kok orang dihukum hanya sekian, Pak? Itu udah proses pengadilan, saya bilang. Saya juga sedih. Bapak juga enggak boleh ikut campur. Tugas Bapak menghadirkan terdakwa, bukan lalu menentukan hukumannya, menentukan ya itu biar pengadilan. Kesannya pemerintah enggak serius, tapi orang sudah tahu kalau ahli hukum bahwa itu urusan pengadilan di mana presiden enggak boleh ikut. Itu presiden sering begitu. Kalau ada sesuatu panggil, gimana itu kok begitu hukumnya?
Coba dong dikoordinasikan. Saya pernah juga diskusi masalah tanah. Mas Peter kalau tahu masalah tanah di Indonesia itu banyak ribuan kasus tanah itu udah menang di pengadilan tidak bisa dieksekusi. Banyak yang kalah juga. Itu mau menyelesaikannya gimana? Kadang-kala ini kebanyakan yang kalah rakyat kecil ya? Kebanyakan yang kalah rakyat kecil. Di Jakarta ini ada orang, waktu saya ketua MK, ada orang tanahnya hilang, diambil oleh pengembang gitu. Lapor ke polisi ditangkap, malah dihukum. Kenapa? Dia kata polisi, kamu menempati tanah orang secara tidak sah. Loh, saya sejak nenek moyang di sini katanya. Tapi sudah ada sertifikat atas nama pengembang. Lalu diusir dia. Karena maksa dihukum katanya nyerobot tanah orang. Padahal semua orang tahu dia di situ sejak ayahnya, kakeknya dulu. Nggak ada guna ombudsman ya? Belum ada gunanya. Mudah-mudahan ada gunanya ombudsman. Pertanyaan berikut. Hukum. Asik ya. Berat ini wawancara dengan Pak Mahfud. Hukum sita triliunan dipercepat. Bisa? Triliunan. 14 triliun, 10 triliun, 8 triliun. Apa Bapak maksudnya? yang tadi Bapak katakan itu diproses sedemikian rupa, kemudian disita untuk negara dulu. Sementara orang-orangnya yang nunggu, ada teman saya Pak sendiri, 180 miliar. Dia ditipu dan 1 sen pun tidak kembali. PKPU memberikan keputusan akan dikembalikan dalam waktu 7 tahun dan hanya 30%. Adil? Ya mungkin tidak adil ya, tetapi itu kan pengadilan. Pengadilan memutuskannya kadang-kala menurut pengadilan. saya. Iya kan pengadilan yang memutus. Adil. Iya, pengadilan, namanya pengadilan, tapi tidak adil. Kata orang itu sulit mencari keadilan di pengadilan. Ya orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ginilah, agar kita tidak terlalu pesimis, ya kita alhamdulillah sudah punya pengadilan. Bisa rakyat bisa protes, bisa menggugat bahwa belum sempurna. Bahwa kita pun sering frustasi melihat itu, mari kita perbaiki pelan-pelan. Toh ini kan masih proses. Kita kan baru 75 tahun merdeka. Dulu konon Amerika juga menghadapi hal seperti ini sampai puluhan tahun untuk sampai sekarang seperti sekarang. Negara besar. Iya. Tidak mudah diatur. Tidak mudah. Pekerjaan rumah sangat tinggi. Kita sangat jangan besar. terlalu pesimis. Optimis saja Pak ya. Harus optimis. Apalagi kita melihat sekarang bahwa menteri sudah bisa berbicara demikian seperti terbuka. Kalau dulu ini nggak boleh merupakan menteri. satu kemajuan. Iya. Pak, di sini ada satu pertanyaan yaitu mengenai perbedaan-perbedaan daripada ras, suku dan agama. Kapan pemerintah bisa tegas terhadap kaum radikalis yang berlindung di balik agama? Kan sudah tegas pemerintah. Kalau dalam pembuatan aturannya sudah tegas ya. Pertama, radikalisme itu kan munculnya pada sikap intoleran, pada teror. Teror sudah kita habisi. Kemudian bukan kita habisi, kita lawan habis-habisan. Kemudian sikap radikal yang ketiga muncul dalam bentuk wacana untuk mengubah sistem ideologi, sistem ketatanegaraan dan ideologi. Nah itu organisasinya sudah kita larang, tidak boleh ada itu. Apa kurang tegas? Nah kalau bentuknya pidana kan terus ditindak. Artinya sekarang dari sudut aturan sudah tegas sebenarnya. Tapi kita mau menindaknya bagaimana kalau orang misalnya tidak melakukan tindak pidana. Radikalisme dalam bentuk wacana itu kita lawan dengan wacana juga. Melalui pendidikan, penyuluhan dan sebagainya. Tapi kalau sudah dalam bentuk kekerasan kan tidak ada yang dibiarkan. Malah dikatakan tindakan kita terhadap teroris itu sangat-sangat keras. Kan tidak ada kan teroris yang dibiarkan, dikejar sampai ke radikalisme itu adalah satu pandangan. Ya pandangan. Belum tentu itu merupakan satu perbuatan yang sebetulnya perbuatan. Ya ada 3. Ya. Perbuatannya ada 3. Dari radikalisme itu, radikalisme satu pandangan bahwa ingin mengganti yang ini karena ini tidak cocok. Lalu ekspresinya dalam perbuatan sikapnya takfiri namanya, menyalahkan orang, intoleran. Yang kedua teroris, membunuh orang. Lalu yang ketiga adu gagasan. Ya kan? Kita sudah punya instrumen. Oleh sebab itu ada undang-undang yang mengatur tentang deradikalisasi.
ada yang mengatur tentang bagaimana memberantas teror, ada yang bagaimana mengatur tentang faham, gitu kan semuanya sudah diatur. Tapi bahwa ya itu tadi, karena kita demokrasi, ketika kita akan bertindak lalu ada yang membela itu melanggar HAM dan sebagainya, kita harus hati-hati juga. Polisi kadang-kala juga, polisi, tentara gitu, kalau mau bertindak itu harus super hati-hati karena nanti itu dituduh melanggar HAM gitu. Mahfud MD berterus terang menunjukkan hal-hal yang pesimis tapi merasakan optimisme yang luar Harus biasa. optimis ya, betul. Berapa generasi untuk memperbaiki ini? Satu generasi, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Berapa lama kita perlu untuk melakukan ini? Mudah-mudahan dalam 3 kali pemilu lagi. Sudah 15 tahun kemudian. 15 tahun, mudah-mudahan ya. Generasi-generasi baru yang di belakang kita ini sepertinya bagus-bagus nih anak milenial. Tinggal dibukakan pintu mereka untuk itu ngatur negara ini. Apa yang ingin dilihat oleh Pak Menko pada waktu Bapak pensiun? Pada waktu Bapak pensiun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, apa yang impian dari seorang Mahfud MD melihat keadaan hukum di Indonesia? Rekrutmen politik yang lebih terbuka, lebih demokratis, karena sebenarnya politik yang sekarang ini masih banyak transaksionalnya. Siapa yang dekat siapa bisa memberi keuntungan apa, itu yang kadang-kala bisa tampil sebagai pemimpin. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini semakin berkurang. Pada saat saya nanti berhenti dari jabatan, mudah-mudahan itu sudah berkurang sehingga generasi berikutnya tuh ibarat gelombang lebih keras lagi untuk membawa kita. Saya belum melihat Pak Mahfud akan berhenti dan kapan, buat saya pun menjadi pertanyaan. 2024. Saya tidak tahu 2024. Selalu saya mengatakan masih saya mempunyai aspirasi untuk lebih memperbaiki. Iya, tentu untuk lebih memperbaiki, tapi kan tidak harus bekerja sendiri juga. Bisa ikut memberi pemikiran. Saya itu menulis atau ditulis dalam sebuah biografi judulnya Mengalir. Saya mengalir aja. Pokoknya sekarang kerja baik, 2024 siapa yang mau tampil kita dukung sama-sama. Mau tampil? Saya enggak. Saya kan tidak pernah, kecuali dulu diajak kan, diajak ayo gitu. Tapi saya enggak pernah merencanakan, wah saya mau tampil begini, enggak lah. Ini kan banyak yang potensial dan masih muda dan bagus. Yang kira-kira di bawah 60 lah, kan masih banyak ini. Saya udah 63, Pak Peter. Masih muda? Tahun 2024 sudah 67 lah. Presiden Reagan menjadi presiden umur 70 tahun. Iyalah, Mahathir juga. 90 tahun. Iya. Justru. Jadi umur bukan merupakan batasan kalau memang ingin melakukan sesuatu perbaikan bagi bangsa dan negara. Tentu. Tetapi saya tidak akan mengatur langkah-langkah agar saya menjadi. Kalau ngalir saja gitu. Sumpamanya mengalir dan banyak yang menginginkan. Kita lihat nanti besok, realistis enggak keinginan itu. Dan apakah saya mampu di dalam usia itu. Kadang-kala sekarang ini kan saya sudah berpikir sekarang ini, sejak umur 60 lebih gitu, ya lebih lebih kalem lah. Kalau dulu kan meledak-ledak gitu. Sekarang paham bahwa situasi ini harus dihadapi dengan lebih sabar gitu. Pertanyaan terakhir. Nah. Istri, ibu di rumah melihat Pak, ini pertanyaan terakhir betul. Istri melihat Pak Mahfud di TV dan berbicara secara lantang dan ya itu sudah menjadi kebiasaan yang dilihat oleh banyak orang. Apa kata beliau kalau nanti sampai di rumah? Kadang-kala jangan terlalu keras gitu. Jangan terlalu keras, nanti orang marah lalu menteror macam-macam gitu. Tapi ya hanya begitu aja, tidak sampai dibawa ke hati apa, cuma bilang aja jangan terlalu keras. Dia sudah terbiasa memahami saya karena kami sudah 38 tahun bersama. Dan anak saya sudah umur 36 tahun yang tertua. Makasih Pak Mahfud, selamat. Makasih. Selamat berbahagia terus, bekerja terus untuk negara kita. Dan saya ucapkan sukses selalu dalam membela kepentingan bangsa kita. Amin. Makasih, Mas Fit. 1 jam sudah
perbincangan kita bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Dengan bahasan investasi terganjal, regulasi kinerja, hukum, dan disoroti. Semoga dialog malam ini memberi informasi dan inspirasi bagi Anda. Tetap saksikanlah Impact bersama saya, dan tentunya bagi saya ingin saya sampaikan, kalaupun pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat saya sampaikan ataupun kalau jawabannya belum kita dapatkan memuaskan, saya minta maaf karena kali ini saya mendapatkan seorang pakar yang saya pun dalam keadaan kesulitan. Saya Peter Gonta di CNBC Indonesia, sampai jumpa.